Salam jumpa sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Dan apa kabar para mantan? Mantan tim sukses gubernur, bupati, dan wali kota. Juga mantan tim sukses legislatif tahun 2019. Bagaimana kabar kalian? Apakah Anda sudah sukses? Kalau Anda sudah sukses, alhamdulillah. Tetapi kalau belum sukses, saya ingin mengajak Anda coba perhatikan dan berpikir sejenak. Setelah Anda berjuang mati-matian, membela dan memenangkan gubernur, bupati, dan wali kota yang Anda dukung, pasti yang telah menikmati hasilnya keluarga gubernur, keluarga bupati, dan keluarga wali kota yang terpilih menjadi pejabat daerah. Dan Anda akan tetap menjadi tim sukses. Bahkan di tahun ini, Anda pasti akan tetap menjadi tim sukses. Karena Anda bukan orang sukses. Baiklah sahabat M2TV, kali ini kita akan membahas tentang akibat politik agama ISIS. 500.000 orang terbunuh. No to Indonesia. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa kami berharap subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Para tokoh politik di Indonesia sedang memasuki satu fase di mana mereka tidak begitu percaya diri. Mereka para politikus tidak sedang berpikir lebih objektif tentang hal-hal dalam kemampuan mereka dan hal-hal di luar kemampuan mereka. Sebagian dari tokoh politik pada tingkat nasional mulai kehilangan jati diri. Begitu mudah memilih jalan dan terkesan mau melakukan apapun untuk mempertahankan eksistensi partainya. Jika saja mereka bisa belajar dari ilmu filsafat Yunani kuno, aliran Stoicism yang dibawakan oleh Zeno dari Situm pada abad ketiga sebelum Masehi, kemudian dikembangkan oleh Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Ajaran filsafat ini memberikan pelajaran penting bagi kita untuk memperoleh ketenangan hidup melalui memperkuat kesadaran berpikir serta menyadari kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Ajaran filsafat Stoicism mengingatkan kita bahwa sesungguhnya manusia tidak memiliki kemampuan lebih. Satu-satunya hal yang dapat dikendalikan manusia adalah pikiran, berpikir, atau khayalan. Selain daripada itu, hal-hal tentang pekerjaan, kekayaan, jabatan, semuanya itu di luar daripada kemampuan manusia atau dipengaruhi oleh faktor eksternal dan atau ada pihak lain yang mengaturnya, sehingga jangan dipaksakan jika waktunya belum sampai. Lalu ketika kita melihat orang saling berlomba-lomba dan mau melakukan apapun untuk memperoleh popularitas, misalkan saja begitu menggebu-gebu Anies Baswedan melakukan kampanye, bahkan sebagian orang menyebutnya melakukan politik identitas agama untuk memperoleh dukungan sebesar-besarnya. Mungkinkah demikian? Lalu apa itu politik identitas? Identitas menurut teori Giddens 2004 adalah pengakuan yang diberikan oleh satu individu kepada individu yang lain, atau kualitas yang diberikan oleh satu individu kepada individu yang lain. Sedangkan identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Jika kita melakukan pendalaman kedua pemahaman atau pengertian identitas ini, maka sesungguhnya identitas dipengaruhi oleh faktor manusia. Artinya, hanya manusia yang menentukan dan memberikan identitas dirinya dan identitas diri orang lain. Misalkan saja, ketika seseorang dilahirkan ke dunia dengan kulit coklat, rambut ikal, mata hitam dan putih, tubuh sedang, maka orang akan kelompokkan dia sebagai suku Melanesia atau suku Melayu. Itulah identitas dia. Atau ketika seseorang dilahirkan ke dunia dengan rambut keriting, kulit hitam, tubuh tinggi besar, mata hitam putih, orang pun akan memasukkannya ke dalam suku Negro. Itu juga identitas dia. Atau ketika seseorang dilahirkan ke dunia, orang tuanya sudah menganut agama tertentu, maka tanpa harus memilih, si anak akan menganut kepercayaan orang tuanya. Itu juga identitas daripada si anak. Yang lebih besar lagi ketika negara Amerika Serikat merasa negaranya lebih maju di dunia, lebih kuat di dunia, lebih hebat di dunia, sehingga satu-satunya negara di dunia yang harus memiliki identitas khusus. Lalu Amerika bisa saja melakukan apapun di dunia tanpa ada yang melarang mereka. Itulah juga merupakan identitas atau pengidentitas terhadap negara Amerika. Dengan uraian ini, semakin jelas bahwa identitas itu sesuatu yang diletakkan orang lain kepada kita. Atau identitas itu status atau label sosial yang melekat pada diri kita. Dalam beberapa teori sosiologi filsafat, dijelaskan bahwa identitas itu muncul karena ilusi manusia. Dan oleh karena identitas itu ilusi manusia, maka identitas itu adalah sesuatu yang rapuh dan mudah berubah jika orang menghendakinya. Mengapa sering konflik karena identitas? Misalnya, karena kawan saya satu suku dipukul oleh seseorang dari suku yang lain, maka saya merasa terpanggil dan harus membela suku saya. Dan saya ikut terlibat dalam baku hantam sampai berdarah-darah. Ujungnya ada korban yang meninggal. Lalu saya harus mendekam di penjara, menjalani hukuman karena membela seseorang yang berasal dari suku saya. Saya sendiri tidak tahu bahwa kawan saya dipukul oleh orang yang berasal dari suku lain karena mencuri. Pertanyaannya, apakah suku saya diajarin mencuri? Apakah saya mau disamakan dengan seseorang yang mencuri? Kesimpulannya, jangan kesamaan identitas merusak jati dirimu. Karena belum tentu kesamaan identitas akan menjamin terjadi kesamaan perilaku dan kesamaan persepsi. Alangkah baiknya kesamaan identitas dijadikan sarana untuk melakukan hal-hal dalam kebaikan atau hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk semua orang. Tetapi ketika kesamaan identitas akan ditarik untuk melakukan hal-hal yang buruk, yang bersifat negatif, baiknya kembali kepada kata hatimu, jati dirimu, karena identitas itu sesuatu yang rapuh, tidak akan memberikan jaminan kekekalan dan ketenangan batin. Jika menurut Aristoteles, politik adalah upaya yang ditempuh warga negara untuk menuju kebaikan bersama. Politik juga dapat diartikan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintah. Orang juga bisa mengatakan politik adalah seni untuk merebut kekuasaan. Dari ketiga pengertian ini, maka kami dapat menyimpulkan politik adalah segala sesuatu tentang urusan kehidupan dunia yang nyata melalui pemerintah yang berkuasa untuk menuju satu tujuan bersama. Jika segala sesuatu yang menyangkut urusan duniawi, maka semua teori konsep keilmuan tentang bagaimana menuju konsep kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik akan bersifat relatif, yang kadang sulit disatukan dengan ajaran agama yang bersifat doktrin, harus dijalankan atau dipatuhi, tidak bisa dibantah. Karena kesucian ajaran agama bersifat doktrin yang harus dipatuhi,
Jika sudah tertanam dan melekat dalam diri seseorang atau kelompok tertentu, maka kelompok ini sangat berpotensi mengajak orang lain untuk patuh dan taat kepada ajaran agama yang mereka yakini. Parahnya lagi, jika doktrin dalam ajaran agama tersebut sampai merambah ke urusan pemerintahan. Pada sisi inilah yang disebut politisasi agama. Politik identitas adalah sesuatu yang bersifat universal, tidak terikat, dan pada hakikatnya harus dijalankan. Karena seseorang beridentitas baru dia bisa berpolitik atau berani terjun ke dunia politik. Misalkan saja Ketua Serikat Pekerja Indonesia mau bentuk partai politik karena identitasnya sebagai kelompok SPSI yang memiliki massa besar dan kepentingan besar dalam urusan negara, atau Ganjar Pranowo berpotensi memenangkan Pilpres karena Ganjar orang Jawa. Itulah identitas Ganjar Pranowo, tidak bisa dipungkiri sifatnya nyata. Tetapi jangan sampai ayat-ayat agama, tempat beribadah, ritual keagamaan dijadikan sarana politik untuk merebut kekuasaan. Ini yang disebut politik agama. Salah satu contoh politik agama yang terjadi nyata di Timur Tengah, ketika cita-cita untuk membentuk Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS, atau cita-cita untuk membentuk negara Islam Irak dan Suriah, mereka menggunakan ayat-ayat suci untuk mempengaruhi umat Islam. Apa yang terjadi? Selama 8 tahun terjadi peperangan di Suriah dan Irak. Lebih dari 500.000 orang terbunuh. Jutaan pengungsi harus keluar dari kedua kota itu. Penderitaan juga kesengsaraan melekat dalam kehidupan umat Islam di Suriah dan Irak. Inilah yang dinamakan korban politik agama. Maukah kita jadikan Indonesia yang damai ini sama dengan Suriah dan Irak? Sama dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Timur Tengah? Cukuplah sudah peristiwa kerusuhan di Ambon. Cukuplah sudah peristiwa kerusuhan di Poso. Cukuplah sudah peristiwa kerusuhan di Kalimantan. Bedakan politik identitas dan politik agama. Yakinlah, politik agama itu musuh kita bersama. Sekali lagi, yakinlah, politik agama itu musuh kita bersama.